Yesus mengalami dua masa kekekalan dan dua masa tidak kekal. Ya. Yesus mengalami dua masa kekekalan dan dua kali tidak kekal. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Masa kekekalan itu sebagai alfa, lalu sebagai omega. Ya. Masa kekekalan sebagai yang awal dan masa kekekalan sebagai yang akhir. Lalu Yesus juga mengalami dua masa tidak kekekalan, ya, bukan kekekalan. Kita bahas yang bukan kekekalan dulu ya. Yang bukan kekekalan dulu. Satu, ketika sebagai Yahweh. Yahweh dimulai dari Kejadian 2 ayat 4. Pertama kali Tuhan huruf besar semua disebut. Tuhan huruf besar semua disebut itu ada di pertama kali muncul ada di Kejadian 2 ayat 4 ketika penciptaan langit dan bumi. Kapan waktunya Pak HTD? 6.000 tahun sebelum Masehi. Terakhir kali kata Yahweh, Tuhan huruf besar semua itu ada di Maleaki 4 ayat 5 ya. Maleaki 4 ayat 5 ya. Terakhir kali muncul kata Yahweh di situ. Lalu Yahweh ini dibentuk jadi manusia, Yesaya 43 ayat 10. Selama 6.000 tahun dari Adam sampai Yesus lahir. Itulah periode Yesus mengalami masa ketidakkekekalan sebagai Tuhan, yaitu sebagai Allah yang berkarya. Tetapi sebagai Allah yang duduk di tata surga, dia kekal. Ingat, ya, Yesus mengalami masa tidak kekekalan sebagai Allah berkarya, yaitu sebagai Yahweh. Tetapi sebagai Allah yang kekal duduk di tata surga tidak berubah, tetap ya. Ya, jadi Yahweh dari 6.000 sebelum Masehi ya, era Adam sampai Yesus lahir ya, Allah dibentuk. Ngopi dulu. Ya. Kemudian era tidak kekekalan yang kedua adalah ketika jadi manusia. Jadi manusia 33 tahun di bumi, sudah tahu ya, dari Yesus lahir Lukas 2 ayat 7 sampai Yesus naik ke langit ditutupin awan, Kisah 1 ayat 9. Inilah periode 33 tahun. Lalu ditambah lagi 33 tahun di langit. Sejak Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai Wahyu 4 ayat 2. Yesus betul-betul duduk di tata surga. Ini juga 33 tahun. Jadi Yesus mengalami masa kekekalan yang kedua adalah ketika Yesus berkarya di bumi. Tapi ingat, ketika Yesus sedang berkarya di bumi, yang duduk di tata surga tetap tidak berubah. Tetap Allah, tetap Yesus. Sama dengan dulu waktu Yesus berkarya di era Yahweh, yang berkarya memakai nama sebutan Yahweh, yang duduk di tata surga tetap Yesus, Allah itu. Ya, saya ulang secara sepintas, dua masa tidak kekekalan, yaitu ketika sebagai Yahweh dimulai 6.000 sebelum Masehi, pertama kali disebut di dalam Kejadian 2 ayat 4, diakhiri di dalam di dalam Maleaki 4 ayat 5. Lalu Yahweh ini dibentuk Yesaya 43 ayat 10. Makanya di Perjanjian Baru tidak pernah disebut-sebut lagi ada Yahweh. Lalu di situ sudah memakai the real name, yaitu Yesus. Yesus di bumi 33 tahun di darat dan 33 tahun di langit tingkat 2. Diawali dari Kisah 2 ayat 7, lahir bayi owek-owek sebagai anak laki-laki. Lalu dia naik ke surga ditutupin awan, Kisah 1 ayat 9, lalu berlanjut sampai nanti
Wahyu 4 ayat 2. Periodenya adalah 33 tambah 33, 66 tahun. Itulah masa ketidakkekalan Yesus sebagai fisik di bumi dan roh di langit tingkat 2. Nah, itu dua masa ketidakkekalan. Sangat rinci, ayatnya sangat rinci, timelinenya ya, lini waktunya sangat clear. Lalu kita menjelaskan masa kekekalan sebagai alfa maupun sebagai omega. Sebagai alfa dimulai kapan? Ya tak terhingga. Kapan mulai ada Allah tak terhingga. Di Alkitab disebut didiamkan berabad-abad. Di dalam Roma 16 ayat 25 jelas disebut di situ didiamkan berabad-abad. Itu unlimited enggak? Sebenarnya unlimited. Bisa di atasnya berabad-abad kan berpuluh abad-abad. Bisa juga beratus abad-abad. Bisa juga beribu abad-abad. Jadi itu sesuatu yang unlimited. Tapi kita coba hitung. Kenapa coba hitung? Untuk menjawab para ilmuwan yang mengatakan bahwa usia bumi ini sudah 29,4 miliar. Ini paling tua, kalau nggak salah Stephen Hawking yang menyatakan paling tua usia bumi, karbon bumi itu adalah 29,4. Jawabnya bagaimana Alkitab bisa jawab? Jawabnya bahwa rahasia tentang Allah, baik nama maupun eksistensi, didiamkan berabad-abad. Kita ambil yang di atasnya abad-abad. Berapa? Berpuluh abad-abad. Dapatlah angka 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Untuk menjawab mereka para ilmuwan yang mengklaim berapa usia bumi. Bumi tanah ya, tanah bumi. Paling tua katanya 29,4 miliar. Kata Stephen Hawking, ahli fisika lah ya, seperti itu. Ya. Ini di era setelah Einstein gitu. Ya. Kita bisa jawab, Alkitab bisa jawab. Mau dijawab lebih dari itu pun bisa. Kita pakai level kedua, beratus abad-abad. Time beyond Allah. Satu hari 1000 tahun di dalam 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa ya? 205 ya 8 kalau tidak salah. Pokoknya disitulah ya. Ya, clear? Jadi awalnya sebagai alfa kapan ya? Unlimited sebenarnya berabad-abad itu. Tapi kita coba kasih angka 36,5. Yang tahu eksistensi Allah siapa? Cuman 3. Malaikat, serafim, kerub. Ya. Ya, lalu karyanya apa, Pak? Karyanya sebagai firman dan sebagai Allah ya. Allah itu yang duduk di tahta, lalu firman itu yang berkarya. Karyanya apa, Pak? Menciptakan hikmat, lalu menciptakan malaikat, serafim, kerub, dan yang di surga itu ya. Kemudian bumi belum berbentuk, samudra raya dan segala sesuatu pendukung, yaitu oksigen, nitrogen, mungkin bahan-bahan logam dan sebagainya. Itu karya Yesus sebagai firman, karena pada mulanya firman itu yang awal ya. Pada mulanya firman ayatnya di Yohanes 1 ayat 1, di samping di Roma 16 ayat 25. Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya firman dan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman dan Allah ini punya nama di ayat 12. Perhatikan Yohanes 1 ayat 1, ada firman, ada Allah. Firman adalah Allah. Firman dan Allah itu punya nama loh. Siapa yang percaya dalam namanya? Oh, firman dan Allah itu punya nama loh. Ya, nanti akan ketahuan namanya Yesus. Itu sebagai alfa ya. Sebagai alfa itu unlimited ya, tetapi Alkitab menulis berabad-abad. Ditulis di Alkitab berabad-abad kok. Kalau namanya berabad-abad itu sesuatu yang bisa dihitung, nggak bisa sebenarnya. Makanya kami Gaifu menghitungnya di atasnya sedikit, 10 abad-abad. Time beyond Allah, ketemulah angka 36,5 miliar. Sudah, itu udah unlimited juga ya, udah nggak bisa dibantah. Anda yang mengklaim ya, para ilmuwan yang mengklaim usia karbon bumi ini 29,4 terlibas dengan Roma 16 ayat 25. Ya, clear?
Ya. Kenapa Gaifu memunculkan angka itu untuk menjawab itu? Tapi sebenarnya masa kekekalan, namanya kekekalan ya unlimited sebenarnya. Tapi Alkitab menulis berabad-abad, jadi kita berdasar kata itu. Oke, Yesus sebagai Alfa ya, yang tahu tentang eksistensi Allah dan nama Allah itu cuman malaikat, serafim, kerub. Lalu mulai dinyatakan sebagai Yahweh tadi, ya, sebagai Yahweh itu nama sebutan, ya, Keluaran 3 ayat 15, barulah sebagai nama sebenarnya ketika Yesus lahir. Orang baru tahu, ini orang yang tahu. Kalau di surga yang tahu malaikat, serafim, kerub, mereka sudah tahu di surga. Di surga itu nama Allah itu Yesus, nama Tuhan itu Yesus, nama Allah itu Yesus. Sudah tahu yang di surga sana, berabad-abad, miliaran tahun. Di bumi baru tahu ketika Yesus lahir. Oh, namamu Yesus. Lebih tepatnya ketika Yesus umur 30, Yesus sendiri berkata, namamu yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Yohanes 17 ayat 22. Baru Yesus itu membuat deklarasi. Aku itu namanya Yesus, sebenarnya namaku Yesus itu namanya Gusti Allah. Di sana itu juga Yesus, aku sendiri sebagai roh di surga sana. Lalu nama yang di surga itu diberikan kepadaku sebagai Yesus fisik. Clear toh? Makanya Yesus menyebut dirinya sendiri Allah di surga sebagai Bapa. Bapa itu apa? Proverb, kiasan. Yang disembah itu aku yang di surga sana, yang saya panggil karena aku ini namanya Yesus di bumi. Tidak mungkin jeruk manggil jeruk, ya, jeruk makan jeruk. Makanya Yesus di bumi memanggil Allah di surga itu Bapa. Clear sampai sini? Ya, nama itu baru diketahui oleh manusia. Ketika Yesus lahir, oleh malaikat dibilang namanya Yesus ya. Ya. Oke, lalu terus berlangsung selama tadi sudah saya ceritakan 33 plus 33. Lalu masuk di era yang namanya Omega. Ini yang akhir, ini masa kekekalan Omega. Dimulai kapan, Pak? Dimulai Wahyu 4 ayat 2. Setelah Yesus lahir, Lukas 2 ayat 7, lalu naik di awan, Kisah 1 ayat 9. Lalu berkarya di awan, menurunkan kitab Wahyu, memilih nabi-nabi, memilih rasul-rasul. Ya. Rasul dan nabi itu harus dipilih ketika Yesus sudah roh. Ketika masih di bumi, Yesus memilih murid. Murid ini jadi rasul ketika Yesus sudah harus roh. Ya. Ya. Lalu memasuki masa kekekalan sebagai Omega, dimulai Wahyu 4 ayat 2, duduk di tata surga. Balik lagi bersama-sama firman, Pak, betul. Wahyu 19 ayat 13. Dan namanya ialah firman Allah. Awalnya kan Yohanes 1 ayat 1 sebagai yang awal, sebagai Alfa. Lalu tahun 66 Masehi duduk kembali di tata surga sebagai Alfa, sebagai Omega. Firman Allah juga betul, Wahyu 19 ayat 13. Namanya ya. Jadi firman dan Allah itu punya nama. Yohanes 1 ayat 12 balik lagi ke Wahyu 19 ayat 13, punya nama, punya nama. Itulah Omega. Sekarang Yesus berada di dalam era Omega. Dimulai tahun 66 Masehi, Wahyu 4 ayat 2. Unlimited, Pak. Unlimited. Sampai kapan? Ya sampai selamanya. Tapi kita tahu, manusia tahu, yang di surga sana sekarang unlimited Omega namanya Yesus. Dulu kita nggak tahu. Dulu yang tahu cuman malaikat. Kan manusia belum ada dulu. Di masa Alfa manusia belum ada. Setidak-tidaknya 36,5 miliar tahun unlimited itu. Lalu baru mulai tahu itu mulai diberitakan pun memakai nama sebutan Yahweh ketika Adam di bumi ya. Sampai nanti Yesus lahir baru dinyatakan tuh namanya Yesus. Makanya kalau mau cari eksistensi Allah ada 2 ayat, ada 3 ya, 3 ayat. Pertama Roma 16 ayat 25, 26, 27.
Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat, betul? Lalu Yohanes 1 ayat 1. Lebih baik ditambah lagi ayat 12 supaya kita tahu bahwa firman dan Allah itu punya nama. Mereka yang percaya dalam namanya maka disebut sebagai anak-anak Allah. Siapakah namanya? Baru kita tahu setelah lahir. Oh, namanya Yesus. Lebih tepatnya dideklarasikan oleh Yesus ketika berumur 30 tahun dalam pelayanannya. Yohanes 17 ayat 12. Yaitu namamu ya Allah, ya Allah. Namamu ya Allah yang engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus di surga sudah punya nama Yesus, Allah di surga. Nama itu diberikan kepada Yesus yang fisik di bumi. Ya. Sekarang sudah masuk era Omega. Jadi very clear ya. Ya. Yesus 2 kali masa kekekalan dan 2 kali masa tidak kekal, yaitu sebagai Yahweh dan sebagai Yesus fisik manusia dan Yesus selama di langit di bumi. Jadi Yesus pernah di langit di bumi, Pak. Lah iya, makanya bacalah ayat Alkitab yang ada huruf merah, baru Anda bisa paham. Saya begitu rinci toh menjelaskan, dan ini nggak pakai kerpean loh. Umurku udah 61 tahun, berapa ayat yang saya sebut? Puluhan ayat. Saya sebut nggak pakai kerpean, nggak. Dan semua benar, dijamin benar. Itu karena saya memakai Alkitab yang ada huruf merah, ada huruf hitam, ada huruf besar, ada huruf kecil. Begitu Anda membaca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, karena F-nya ini huruf besar, saya very clear menjelaskan. Tapi Anda yang meyakini F huruf kecil, ya, sebagai hologos 2000 tahun kamu muter-muter blunder, kagak beres-beres sampai hari ini. Anda nggak beres dengan Yohanes 1 ayat 1 toh? Gara-gara firman kamu ganti hologos, kamu ganti dengan perkataan Allah. Yang benar firman itu Allah, bukan perkataan Allah. Bukan hologos, tapi leksi, tapi arkontas, baru itu benar. Kalau Anda memahami firman itu arkontas atau leksi, baru itu benar. Cepet banget langsung ngerti Tuhan itu pasti Allah. Tuhan dan Allah adalah satu roh yang sama dan punya nama Yesus. 1 menit langsung clear. Maka Anda bisa menjelaskan alfa periode masa kekekalan Yesus sebagai alfa dan sekarang sebagai omega. Makanya alfa dan omega itu Yesus namanya, tidak pernah Bapa. Nggak pernah Tritunggal. Ya, nggak pernah Bapa dalam nama Yesus, nggak pernah Bapa besar atau Allah Bapa atau anak Bapa, nggak pernah. Alfa Omega itu siapa? I am, aku. Siapakah aku? Yesus. Wahyu 22 ayat 16 tidak pernah ada berkata aku ini Yahweh, aku ini Tritunggal, aku ini Bapa, aku ini Allah Bapa, aku ini Bapa besar, aku ini Bapa yang kekal. Nggak pernah. Yesus berkata apa? Aku Yesus. Kalau Anda ketemu kata aku dimulai dari Kejadian 1 ayat 29 diakhiri Wahyu 22 ayat 20, semua kata aku itu artinya Yesus. Tidak pernah Bapa, tidak pernah Yahweh, ya, dan lain-lain. Clear? Sangat mudah memahami Alkitab, ya. Jadi Yesus mengalami 2 masa kekekalan dan 2 masa ketidakkekalan. That's it. Pada singkat dan ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis, ya. Kami tetap menghimbau ya nggak usah berdebat, ya. Kalian apologeter kaleng rombeng tidak usah berdebat dengan mukalap kain sobek, nggak ada gunanya. Bertanya saja ke sini, ke Gaifu, ya, sebagai pusat tanya Alkitab, bolehlah disebut begitu. Anda boleh bertanya apapun 1 minute. Semua pertanyaan Anda akan dijawab 1 menit. Kok bisa, Pak? Kan saya pernah di Tritunggal 35 tahun. Pendetanya pendeta ini, Tritunggalnya Tritunggal loh ini. Ya,
lebih dari kalian semua. Ya, lebih dari kalian semua. Ya. Back to the scripture, kembali ke Alkitab ya, Alkitab United Bible Society. Nggak usah ungkit-ungkit itu yang namanya Ibrani. Itu Ibrani tercemar, Yunanimu juga Yunani tercemar. Tercemar dengan yang namanya Tritunggal, dimulai dari Elohim ya, lalu Hologos ya, lalu Kurios ya. Kalian ganti semua itu, Elohim, Adone, Hashem, Yehova, Hologos, Kurios. Itu semua adalah Alkitab tercemar. Tercemar doktrin Tritunggal. Back to the scripture. Ya. Back to the scripture saja. Ya. Very clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.